Jantung Alvaska seakan berhenti berdetak untuk sesaat setelah mendengar penuturan dari mamahnya, yakni Zila. Detak jantung Alvaska berpacu sangat cepat hingga membuat dadanya sesak luar biasa hebat. Alvaska berusaha mencerna ucapan dari Zila, tapi yang cowok itu tangkap hanyalah gadis cantik itu adalah calon istrinya. Gadis cantik yang sama sekali tidak dikenalnya. Gadis cantik yang begitu asing bagi Alvaska. Alvaska memejamkan mata. "Mah, ini semua gak benar kan?" Cowok itu membuka mata saat Zila sama sekali tidak merespons ucapannya. "Tadi Alva cuma salah dengar kan? Alva, sayang, kamu gak salah dengar kok," ucap Zila memotong ucapan Alvaska. Zila menunjuk gadis cantik yang duduk bersebelahan dengan Pak Razi. "Dia Claudia, calon istri kamu." "Mam," desis Alvaska sambil meremas rambutnya frustasi. Alva," panggilan tegas dari Kenzo menghentikan ucapan Alvaska seketika. "Sini kamu." Alvaska berdecak. Cowok itu mengusap wajahnya kasar dengan perasaan kalut luar biasa. Daripada disuruh menikahi gadis yang sama sekali tidak dikenalinya, Alvaska lebih memilih untuk mati. Ketika cowok itu hendak melangkah pergi, suara tegas seorang Kenzo alergan menghentikan langkah Alvaska saat itu juga. "Diam di situ, Alva." Kenzo bangkit dari duduknya, lalu berjalan menghampiri Alvaska dan Zila yang masih berada di depan pintu ruangan. Kenzo menarik paksa tangan kiri Alvaska agar mengikutinya duduk di sofa ruangan. Alvaska tentu memberontak, tapi tenaga cowok itu masih terlalu lemah untuk melawan bahkan melepaskan diri dari cekalan ayahnya. Kenzo mendorong tubuh Alvaska sehingga jatuh terduduk di atas sofa yang bersebelahan dengan Claudia. "Pa, jangan kasar sama Alva." Alvaska menatap Kenzo tidak suka saat ayahnya itu mendorong tubuh kakaknya yang saat ini masih begitu lemah. Kenzo tidak menanggapi ucapan Alvaska. Dia menarik tangan Zila untuk duduk berhadapan dengan Pak Razi dan Claudia. "Saya berencana menikahkan Alvaska dengan Claudia secepatnya. Bagaimana?" tanya Kenzo pada Pak Razi. Pak Razi mengangguk menyetujui. "Saya setuju, Ken. Kalau begitu, bagaimana jika lusa?" usul Kenzo yang langsung mendapati tatapan tajam dan mematikan dari putranya, Alvaska. "Saya setuju, Ken. Sangat setuju," balas Pak Razi sambil tersenyum. "Gue yang gak setuju." Ucapan Alvaska membuat seluruh keluarga Pak Razi menatap cowok itu heran, terutama Claudia yang duduk di sebelahnya. "Gue menolak keras perjodohan ini." "Kamu tidak bisa menolak, Alva," kata Kenzo menatap Alvaska tajam. "Pernikahan kamu dan Claudia akan digelar besok lusa di Hotel Allergan. Dan hanya dihadiri oleh keluarga Allergan dan Winarta. Gue nolak. Jika kamu menolak, gelar Allergan di nama belakang kamu akan saya cabut." Kenzo terkekeh. Masih berani membantah. Alvaska mengepalkan kedua tangan di sisi tubuhnya geram. Jika saja Kenzo bukanlah ayahnya, sudah dapat dipastikan jika Alvaska akan menghabisi nyawanya saat itu juga. Peduli setan dengan dosa. Intinya, Alvaska benar-benar marah. Claudia yang duduk bersebelahan dengan Alvaska mengusap lembut pundak Alvaska, berharap jika cowok itu bisa sedikit lebih tenang. "Bukan lo doang kok yang gak setuju sama perjodohan ini," kata Claudia. "Gue juga, Fa." Terus Alvaska menoleh menatap Claudia tajam. "Kenapa lo gak berusaha nolak saat lo tahu bakal dijodohin sama gue?" Claudia terkekeh. "Gue sama sekali gak punya kuasa buat nolak perintah bokap." Alvaska diam, tidak merespons ucapan Claudia. Tanpa berkata sepatah kata pun, cowok yang memakai headband berwarna hitam di kepalanya itu menepis kasar tangan Claudia. Dia mengusap pundaknya dan dengan cepat bangkit dari duduknya, berlari menaiki tangga menuju kamarnya di lantai atas, mengabaikan segala teriakan dan panggilan
penampilan Kenzo dari lantai bawah. Pikiran Alvaska begitu kalut luar biasa. Cowok itu menutup pintu kamarnya dengan suara yang begitu keras. Alvaska menjatuhkan diri di balik pintu kamar. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Ah, apa sih ini maksudnya? Keadaan Alvaska benar-benar kacau. Cowok itu mendongak menatap langit-langit kamar. Pikirannya entah kenapa tiba-tiba saja melayang pada Kana. Cewek yang akhir-akhir ini seringkali muncul di kepalanya. Alvaska seketika memejamkan mata. Lo di mana, Kak? Alvaska bergumam. Alvaska merempas rambutnya frustasi. Dan lalu Alvaska bangkit dari duduknya. Cowok itu berjalan tertatih menuju balkon. Jaket yang dikenakannya entah kapan sudah terlempar jauh di bawah lantai kamar. Keadaan Alvaska saat ini benar-benar kacau. Dia butuh seseorang yang mampu membuatnya merasa tenang dan nyaman. Karena Alvaska bergumam parau. Cowok itu melompati pagar pembatas balkon kamarnya dengan kamar Kana. Entah kenapa, Alvaska ingin sekali memeluk Kana dan menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Kana yang mampu membuatnya seketika merasa nyaman. Setelah sampai di depan pintu kamar Kana, Alvaska langsung memutar handle. Kana yang saat itu sedang duduk di bangku meja belajarnya lantas menoleh ketika mendengar suara pintu balkon kamarnya terbuka dari luar. Kana menatap tidak percaya pada sosok Alvaska yang terlihat begitu kacau. Rambut acak-acakan dan wajah yang tampak begitu terluka. Alvaska berjalan tertatih mendekati Kana yang saat itu masih diam terpaku menatapnya. Cowok itu mendekat dan langsung memeluk Kana begitu erat. Jantung Kana seakan melompat dari tempatnya saat Alvaska dengan tiba-tiba memeluknya dengan sangat erat. Cewek itu menahan napas ketika Alvaska menenggelamkan wajahnya di curug lehernya yang terbuka. Tubuh Alvaska begitu lemas. Cowok itu hampir jatuh jika saja Kana tidak menopang tubuhnya yang terasa lemah tanpa tenaga. Alva, sebentar aja. Suara Alvaska bergetar. Kana menarik napas panjang, lalu menarik tubuh Alvaska ke atas ranjang di dalam kamarnya. Cowok itu langsung jatuh terduduk di tepi ranjang. Kana mengusap air mata yang entah kapan sudah mengalir di wajah Alvaska perlahan. Lo kenapa, Fa? Alvaska menggeleng lemah. Cowok itu memeluk perut Kana yang berada tepat di depan wajahnya. Dia menenggelamkan wajahnya di sana, mencari kenyamanan. Gue butuh lo, Kak. Alvaska berkata parau. Kana tidak mengerti. Maksud lo? Alvaska diam. Cowok itu tiba-tiba saja menarik tubuh Kana hingga membuat keduanya terbaring berhadapan di tepi ranjang. Jantung Kana berdetak tidak karuan. Alvaska menatap Kana dalam. Cowok itu memajukan wajah, menyentuh lembut dahi Kana dengan bibirnya. Tangan Alvaska terulur untuk mengusap pipi Kana yang terlihat pucat. Gue sakit, Kak. Napas Kana tercekat. Alva, malam ini gue tidur di sini. Boleh ya? Tapi gue mau peluk bidadari gue malam ini, ucap Alvaska.